Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nudira, selamat jumpa di Ekspor Business Talk. Ini edisi perdana. Insya Allah nanti setiap Selasa malam silakan simak di YouTube channelnya Nudira Learning Center. Ya, kita akan mengadakan bincang-bincang dengan teman-teman para pelaku ekspor yang sudah berkecimpung di dunia ekspor, bagaimana mereka memulai, bagaimana suka dukanya dan sebagainya. Nah, malam ini Sobat Nudira, kita kedatangan tamu istimewa yang luar biasa. Namanya Lianto Fahmi Nasution. Saya biasa panggilnya Fahmi, ya. Usianya jangan-jangan lebih tua dari saya dia, ya. Kita tanya aja deh. Fahmi, bro, gimana kabarnya nih? Lagi di mana sekarang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, udah lama gak ketemu Bapak juga. Ketemunya seringnya di Zoom jadinya. Lagi di ini Pak, di Depok Pak. Di Depok. Oh, pindah-pindah terus. Jadi saya kenal Fahmi itu dulu. Fahmi ini orang Sumatera Utara, ya. Terus sempat sekolah di Jakarta, terus bisnisnya ada di Sumatera, di Jambi, di Kalimantan Barat. Tahu-tahu meminang gadis dari Tasikmalaya. Sempat tinggal Tasikmalaya. Saya kira masih di Tasik sekarang nih. Enggak Pak, udah di ini Pak, udah di Depok. Depok. Terakhir ke Tasik kemarin habis Lebaran itulah. Oh. Udah 3 minggu yang lewat. Ya, ya. Habis itu pulang langsung isolasi mandiri. Oh, Insya Allah. Ya, baik. Mudah-mudahan tetap sehat ya sama keluarga. Bro, ya. Iya, Pak. Waduh, luar biasa. Bro, ngomong-ngomong, ente lahir tahun berapa? 93, Pak. 93. Jadi umur berapa sekarang? Berapa ya kalau sekarang ya? Coba lihat dulu ya di kalkulator beneran. 2021 kurang 993. 28 tahun. Sebenarnya masih 27, Pak, karena saya itu kan Desember ya. 27 tahun ya. 27 tahun. Nah, ini 27 tahun eksportir ya. Mulai bisnis ekspornya waktu umur berapa, Bro? 21 kalau salah. 20 apa 21 gitu. 21 udah jadi eksportir. Wah, jadi ini Sobat Nudira. Nah, coba kita dengerin gimana umur 21 udah bisa jadi eksportir ya. Ekspor apaan itu? Terus beneran dijualnya ke luar negeri itu dijualnya? Ya, alhamdulillah sih Pak, kita waktu itu sempat ada permintaan ke luar negeri. Kayak ini ya, ke apa sih namanya, ke Hong Kong ya gitu kan. Biarpun yang belinya orang Indonesia yang di sana, ya namanya ekspor itu kan apa ya, sebenarnya itu ya tinggal kirim barang, transaksi dengan apa namanya pihak luar gitu kan, mau itu orang Indonesia kayak mau orang mana kayak, yang penting kita kirim itu transaksi jual beli gitu kan, udah bisa dikatakan ekspor gitu kan. Ya, jadi udah pernah ekspor kemana aja, Bro? Untuk awal-awalnya itu saya kirimnya itu ke Hong Kong, kemudian Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea. Itu dulu tuh ekspornya ini sih apa namanya, jersey. Oke. Apa tuh jersey itu buat Sobat Nudira yang belum tahu jersey apaan katanya? Jadi kalau jersey itu tuh kan, kalau sekarang tuh yang lagi musim tuh jersey ini ya, baju apa ya, kostum yang biasa dipakai untuk olahraga gitu kan. Ya, yang ada tulisan Manchester United gitu ya, apa gitu. Nah, ya yang kayak gitu Pak, betul. Kalau sekarang tuh yang ngetrennya tuh jersey apa namanya, sepeda gitu kan. Kalau dulu tuh kan lagi demam Piala Dunia, kemudian apa sih namanya, lagi rame Piala Dunia, Euro kayak gitu kan. Kayak saat ini kan lagi rame Euro juga nih gitu kan. Jadi kita apa namanya, barang itu sebenarnya bukan dari Indonesia. Jadi barang itu dari luar. Ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, ada yang dari Vietnam. Masuk ke Indonesia, dijual sama pedagang di Tanah Abang. Tanah Abang, oke. Saya beli. Jadi saya beli. Jadi ente beli di Tanah Abang, terus dijual pasar ekspor. Ya, saya kirim keluar. Kirim keluar, ya. Jadi dulu tuh mikirnya gini Pak, kalau jual di Indonesia waktu itu kan udah perang harga, jadi sebelum ada kayak sekarang rame
orang perang-perang harga di marketplace. Zaman dulu udah mulai nih perang-perang harga lewat Kaskus, lewat apa kayak gitu kan. Lewat-lewat dulu masih pakai FJB namanya, forum jual beli. Kemudian jualan lewat Facebook gitu kan di forum-forum dan udah mulai perang harga. Nah, sampai di titik terakhir tuh saya pernah di situ tuh harga udah di angka berapa ya? 80.000 atau 70.000 per piece-nya, satu piece. Kemudian tuh ketika saya coba nih, saya belajar tentang digital marketing, saya belajar tentang SEO gitu kan. Kecantol nih ada orang Indonesia yang di luar negeri atau orang memang apa ya residence yang apa bukan resident apa ya Pak, orang asli di sana gitu kan. Orang asli di sana kemudian mereka beli gitu kan. Kita sih udah nyampaikan ini barangnya itu kalau namanya kualitas tuh masuknya grade ori gitu kan. Kita sampaikan semuanya dan saya bisa ngejualnya itu 2 kali lipat minimal. Dengan ongkos kirimnya itu saya cobalah cari yang lebih murah, kemudian apa sih namanya? Pokoknya saya bisa margin 2 kali lipat dibandingkan ini, dibandingkan apa sih namanya? Kalau saya jualan di Indonesia lokal. Jual di lokal. Oh, oke. Gimana sih pembeli itu bisa ketemu sama produknya gitu? Jadi pembeli bisa ketemu ke produknya itu. Jadi dulu kan saya kan belajar ini Pak digital marketing ya. Jadi salah satu yang saya pelajarin pertama itu tentang SEO, search engine optimasi, mengoptimalkan search engine seperti Google gitu kan, supaya kita tuh website kita atau blog kita bisa nongol di halaman pertama Google gitu kan. Nah mereka tuh nyari-nyari nih. Ada yang apa dulu tuh masih lewat Facebook. Jadi di Facebook tuh bisa kita apa sih namanya misalnya kayak albumnya, kemudian album fotonya, kemudian fanspage-nya kita SEO kan. Nah dari situ tuh mereka tuh nyari, kemudian mereka kontak. Mulai dari situ, alhamdulillah apa sih namanya repeat order gitu kan. Dan dulu teknik jualannya saya gini, kalau dia belinya cuma satu, rugi di ongkir. Jadi saya tawarin, nih beli 4 atau beli 5 nih, langsung sekilo. Iya. Jadi untung saya berlipat jadinya tanpa mengurangin harga. Untuk bisa dapetin buyer itu diperlukan pengetahuan tentang digital marketing begitu ya. Untuk saat ini sangat perlu Pak, bukan hanya untuk kita cari buyer di luar, untuk lokal pun saat ini penting. Karena orang apalagi sekarang ya kondisi PPKM darurat di Jawa, Bali gitu kan dan beberapa daerah juga. Jadi nggak memungkinkan orang untuk tatap muka gitu kan. Oke, ya jadi digital marketing dan tools-toolsnya yang tools-toolsnya di situ ya, dan memanfaatkan juga medsos itu ya. Ya betul Pak. Nah, untuk bisa si calon buyer ini ketemu produk kita ya, ketemu dan dia inginkan dan itu adalah produk kita, produk yang kita pasarkan gitu. Oke, selain jersey itu pernah ekspor apa lagi bro yang diekspor? Saya pernah kirim, kalau itu kan jersey kan masih pemula Pak gitu kan, masih pemain baru lah gitu kan. Nah kemudian saya pernah ini juga nih apa sih namanya mencoba gitu kan. Setelah itu kan saya mikir kenapa saya ngirim barang dari luar negeri udah masuk ke Indonesia saya kirim lagi ke luar negeri. Jadi saya nyoba nih cari apa sih yang ada di Indonesia gitu kan. Salah satu yang bikin apa ya kita tuh orang tuh tertarik sama Indonesia nih rempah-rempahnya. Dari situ saya ngelis tuh saya mau ngirim rempah-rempah dan akhirnya terakhir saya putuskan saya ngirim Pinang gitu. Sampai saat ini saya masih bisnis Pinang gitu. Oh, jadi eksportir rempah-rempah dari eksportir jersey, kemudian eksportir Pinang. Ya, Pinang dalam hal ini hasil spesifiknya. Ya. Oh, itu kemana aja diekspornya itu, bro? Kita kirim tuh pertama kali ke Myanmar. Sampai saat ini pun saya lebih banyak kirimnya tuh ke Myanmar. Ada ke Pakistan juga ada, ke Bangladesh ada. Kemudian ke Saudi juga ada, tapi saya lebih fokusnya itu ke Myanmar. Walaupun ini sampai saat ini saya komunikasi pun lebih sering ke Myanmar gitu. Myanmar ya. Oke. Kemudian emang waktu kuliah dulu atau sekolahnya apa sih, ngambil jurusan apa bisa jadi eksportir kayaknya gampang bener gitu? Jadi saya tuh dulu tuh kuliahnya di kampus bisnis Umar Usman. Namanya punya tagline 1 tahun jadi pengusaha. Oke ya. Ya, jadi di situ tuh waktu zaman saya tuh ada jurusan marketing Pak gitu kan. Jadi kita belajar nih selama setahun itu, kuliahnya cuma 1 tahun. Kita belajar tentang marketing. Jadi ya, D1 ya kuliahnya. Ya D1.
Hmm. Eh, tapi kita tuh apa namanya ada kelasnya itu waktu itu masih ada kelas marketing sama Hmm. produksi. Saya ngambilnya marketing. Nah, Oke. di kelas marketing itu kita tuh diajarin tuh mulai dengan kreatif marketing, kemudian digital marketing juga gitu kan. Internet Hmm. marketing dulu apa namanya mata kuliahnya. Dari Ya, situ tuh belajar gitu kan. Kemudian mengembangkan sendiri. Alhamdulillah sih Pak sampai apa namanya eh, bisa berkembang sampai saat ini gitu kan. ya, ya, ya. Apa dari pengalaman sampai sekarang nih bisnis ekspor itu apa sih Hmm. ininya yang bikin tertarik, enaknya, nikmatnya bisnis ekspor tuh? Sebenarnya gengsian aja Pak. Jadi Hmm. jadi dulu tuh gini ya. Pas ketika teman-teman saya masih mainnya offline, jualannya offline, saya udah main online nih. Wah, Hmm. keren sendiri dong gitu kan. Hmm. Itu orangnya kompetitif gitu kan dan saya harus lebih hebat dibandingkan teman-teman saya. Saya punya apa ambisi seperti itu dulunya. Jadi ketika awalnya saya main di online, kemudian teman-teman saya main di offline, wah saya itu ada kebanggaan. Gue udah online duluan nih gitu kan. Hmm. Kemudian ketika apa sih teman-teman saya udah hijrah ke online, 2014 sudah mulai pada hijrah ke online, saya mikir nih, gue harus punya gebrakan baru. Apa? Gue pernah ekspor loh, gitu kan. Ya udah, Hmm. apa namanya? Gue pengen lebih keren lagi nih, bisnisnya ekspor. Dari situ fokusin Hmm. ke ekspor, gitu kan. Ya alhamdulillah bisa ngekspor gitu kan. Tapi Ya. nggak ada motivasi apapun sebenarnya selain untuk ya gengsinya nambah gitu kan. Ternyata, oh ada duitnya loh gitu kan. Hmm. Ya, ya. Dan duitnya lumayan itu ya. Lumayan Pak, kalau Lumayan. untung. Kalau nggak untung, sama aja. Kelemahan Lumayan. juga. Oh, luar biasa. Nah, kemudian eh tapi ada dukanya juga dong. Apa Ya. dukanya tuh? Awalnya banyak banget Pak, dukanya Pak. Banyak Apa sih namanya? apa Kalau yang paling menonjol yang pernah sempat dialamin yang sehingga ya berkesan gitu bahwa itu pengalaman yang luar biasa yang harus di apa jadi bahan pelajaran gitu selama berbisnis ekspor nih. Nah, ini sebenarnya pesan juga ya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ekspor. Kuasain produk dulu deh, gitu kan. Jadi Menguasai produk. cari buyer tuh gampang. Ya. Kalau lu udah paham ininya, apa sih namanya produknya. Nah, masalahnya ketika pemahaman produk ini, kita harus cari supplier yang oke. Jadi banyak Hmm. faktor nih, gitu kan. Nah, yang bikin salah satu yang bikin gagal ketika apa ya pertama dan kedua kali pengiriman pertama eh, itu tuh karena gue nggak apa karena saya nggak nguasain ini loh Pak apa namanya nggak nguasain Produk knowledge. produknya iya Ya, produk produknya knowledge ya. selain produk knowledge-nya saya nggak terlalu paham tentang produknya makanya saya Oh, sempat waktu itu rimbanya itu produk gitu ya. gimana. Rimbanya produk itu di dalam negeri seperti apa gitu. Ininya apa sih namanya produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan buyer dan barang itu tuh aman sampai ke ini sampai ke negara tujuan Oh, gimana sih enak penanganannya juga kalau ya. kita nyari kayak gini lah Pak Pinang. Kalau kita nyari pinang, mungkin saat ini kalau kita datang nih ke Jambi, cari oh pengepul pinang banyak, Hmm. ratusan gitu kan. Tapi yang benar-benar bisa menyediakan produk sesuai untuk kebutuhan ekspor belum tentu. Paling cuma berapa. Kenapa? Karena ada beberapa faktor gitu kan. Hmm. Mulai dari kesiapan dia produknya, kemudian modalnya, kemudian infrastruktur yang bisa nggak sih gitu kan. Kita tuh harus nguasain produknya itu bukan hanya sekadar, oh kita tahu nih Pinang, kebutuhannya itu Pinang tuh kalau ekspor tuh eh, kering mati, kemudian full dry atau kering mati, kemudian bisa dikatakan juga dia harus punya apa sih namanya kualitasnya mutunya itu 8085, 9095. Kita bukan hanya sebatas itu, tapi kita benar-benar bisa tahu QC-nya itu loh. Jadi bukan hanya produk knowledge, tapi QC-nya itu harus kita yang kuasain. Hmm. 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 Soalnya saya itu berapa kali gitu kan pengalaman pertama saya itu ya QC-nya itu Hmm. meleset gitu kan ya sempat gagal inilah gitu kan gagal apa sih namanya Hmm. gagal ya barangnya sampai di Hmm. negara tujuan rusak. Pengiriman kedua pun seperti itu. Hmm. Nah, ketika pengiriman ketiga, saya tuh belajar gimana sih gitu kan QC-nya gitu kan. Eh apa namanya bagaimana untuk ininya ya handle-nya ya. Handle Ya. supaya ini nih barang ini nih benar-benar dipastikan kering,
Kemudian bagaimana ini sesuai dengan mutunya, kan? Alhamdulillah sih di pengiriman ketiga saya udah mulai apa sih namanya, mulai tahu nih gitu kan, bisa Artinya, apa sih namanya, bisa menghasilkan lah, gitu kan. ya, artinya mau tidak mau untuk produk ini kita harus all out ya untuk memahami dari A sampai Z-nya itu ya. Betul. Gitu ya. Pahamin dulu produknya. Jadi bukan hanya pemahaman produknya itu bukan hanya sebatas kita tahu teori, bisa balas inquiry buyer doang, tapi kita benar-benar tahu gitu kan, benar-benar paham nih. Kenapa sih seperti itu gitu kan. Artinya, bro, kalau umpama ekspor nih, ya ekspor satu kontainer, itu barangnya kan ada sekian, berapa ton tuh satu kontainer tuh? Kalau untuk 20 feet itu sekitar 18 ton, kalau untuk 18 ton. 40 feet itu ya 40 feet itu yang high cube itu bisa 27 ton. 27 ton ya. Taruh 18 ton ya. Taruh yang 20 feet 18 ton. Artinya ke 18 tonnya satu persatu itu barang kita harus yakin bahwa dia barang yang bagus untuk dikirim ke pembeli, begitu ya? Iya. Salah satunya kayak gitu, Pak. Begitu. Jadi ya. gini, kita tahu nih supplier kita siapa. Yang penting itu ya, pastikan supplier kita dulu. Jadi yang apa namanya, poin yang paling penting ketika cari supplier itu, pertama kita udah secara teori kita udah tahu nih untuk kualitas yang diinginkan buyer kita ya. Kedua, kita nyamperin supplier kita ini, kita harus tahu nih kuantitinya dia dulu. Jadi kadang tuh itu apa, memperkecil kemungkinan kita dikadalin sama supplier, karena kalau misalnya nih supplier kita kemampuan cuma 10 ton, kita minta 18 ton, wah itu pasti bengek Pak jadinya Pak. Ya, jadi kita harus paham potensi masalah gitu kan. Kita harus bisa memastikan itu dulu. Kenapa? Karena dia bisa menjamin angka 10 ton kualitas bagus, belum tentu dia bisa ngejamin 18 ton bagus. Karena itu 2 kali lipatnya. Ya. Dan untuk bisa dapat kesimpulan, bisa punya pengetahuan tentang itu apa yang harus dilakukan ya, bergaul dengan mereka begitu ya. Iya, terjun langsung. Terjun day to day, ikut di dalam prosesnya ya. Jadi nggak bisa dong kalau mau jadi eksportir itu diam di Jakarta, order barang, kemudian dikirim, kemudian berangkat, diterima pembeli, dibayar, dapat untung gitu. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Nggak bisa ya. Iya, harus dipastikan gitu kan. Saya aja kadang kalau misalnya ada untuk lokal pun gitu kan, saya lakukan seperti itu. Untuk yang apa sih namanya, kalau untuk kuantiti besar atau transaksinya besar, saya harus tetap ini ya, biarpun kita punya tim sendiri nih yang untuk apa sih namanya udah nge-hire itu, saya harus memastikan apa ya, make sure ya, oh ini oke nih gitu kan, oh ini belum nih. Ya, baik ya. Nah, kecuali barangkali mungkin ketika kita membesar nanti membentuk tim ya, yang orang-orang handal, orang-orang yang bisa kita percaya untuk melakukan fungsinya masing-masing, begitu kali ya. Betul. Bro ya. Yang paling penting tuh di QC-nya sih Pak gitu kan. QC itu ya kita tentang pemahaman produk gitu kan. Ya, ujungnya harus paham. Ibarat pindang itu, kita bukan hanya kata orang aja. Jadi kata supplier misalnya ini air 5, air 4, air 3, air 7. Bukan hanya itu, kita benar tahu ini air 5, air 7 berdasarkan apa gitu kan. Kemudian ini pinang ini good cut-nya itu 70-75, 80-85 atas dasar apa gitu kan. Kita tahu sendiri. Ya, baik. Ya, jadi ya itu. Jadi yang bisa saya catat ini ya, bahwa penting sekali untuk bisa jadi eksportir handal itu menguasai produk. Menguasai produk itu menguasai sumbernya, menguasai product knowledge-nya ya, dan menguasai terjun langsung sampai ke detail-detail spesifikasi dari barangnya. Begitu ya. Ya. Nah, itu teman-teman sobat Nudira ya, jadi harus kita pahami. Jadi nggak bisa kita barangkali untuk pemula ya berharap kita beli saja barang dari supplier, dapat pembeli, tinggal dikirim, kemudian dapat untung ya. Mau tidak mau harus terjun dan kemudian memahami ya sampai bisa melakukan QC sendiri. Gitu. Nanti bisa dibangun tim ketika kita menjadi besar ya, orang-orang yang handal, orang-orang yang kita percaya untuk melaksanakan itu. Oke, nah kemudian baru yang nomor 2, kalau menurut Bro Fahmi ini baru pembeli itu nggak sulit katanya, kata Bro Fahmi. Gimana
menjelaskannya itu kok nggak sulit dari pembeli? Cari pembeli sih Pak, nggak sulit Pak, tapi cari pembeli yang benar-benar mau bayar DP dan melunasinya ya itu yang salah satu tantangan juga. Itu ya, oke. Ya, tapi dapat itu ya, dapat pembeli yang Iya, itu, dapat. dapat. Ya kan kita kan pakai apa ya? Hukum Pareto ya Pak, gitu kan. Dari apa 100%, 80%-nya yang ini 20%-nya. Kemudian nanti ya dikerucutkan seperti itu. Yang pasti itu saya itu tetap menggunakan tools-nya itu ya saya buat websitenya, kemudian saya optimasi kayak gitu kan. Ya. Jadi saya dulu pernah belajar tuh kirim-kirim email dan lain-lainnya gitu kan, kirim email ke siapa gitu kan, kontak ke Ya. ITPC, kontak ke ADDAK, itu bisa dilakukan. Kalau saya nggak bisa. Kalau Oke. untuk saya pribadi ya, saya sudah coba, kemudian kulik-kulik dan lain-lainnya, belum pernah ada closing kayak gitu. Oke. Justru saya itu apa ya? Mungkin karena saya malas ya gitu kan. Jadi saya lebih suka untuk daripada saya yang nyari-nyari orang, mending orang yang buat nyari saya gitu kan. Oke. Saya buatin websitenya. Kemudian Jadi udah si tak buatin website itu bisa bekerja sendiri dia ya. Betul, kalau udah dioptimasi. Ya, kalau dioptimasi. Jadi Iya, pengetahuan ya kompetensi tentang digital ya, teknologi ini marketing, digital marketing ya itu ya masuknya ya. betul Pak. Nah, itu sangat penting untuk kesuksesan di dalam berbisnis ekspor, dalam hal mencari pembelinya ya. Jadi dua hal gitu ya, menguasai produk, mencari pembeli. Kalau soal ngirimnya bro gimana itu, apa nggak susah juga ngirim barang ke luar negeri gitu loh, kan jauh. Apa namanya, kalau ngirim sih kan udah ada yang bantuin Pak, jadi ada forwarder. Minimal forwarder ini nih kalau di Indonesia semacam jasa kurir kayak JNE atau JNT lah ya. Bisa di apa ya, kalau untuk di Indonesianya, tapi kalau untuk di luar apa namanya, kalau kita untuk pengiriman keluar ya bisa dibantu forwarder. Fungsinya forwarder apa? Forwarder itu semacam rekan kita, bukan semacam ya, mitranya kita untuk membantu misalnya untuk terkait pengurusan apa namanya, dokumen dan lain-lain gitu kan. Malah sampai kalau untuk di Jakarta tuh forwarder tuh bantu untuk semacam narah hubung ke pihak ini apa sih namanya, ke shipping line. Ke Kayak itu shipping mereka line. yang ya mereka yang ngebantu untuk nyariin kapalnya, Ya, untuk ya. tanggal berapa kita Perusahaan, keberangkatan. ya, forwarder Udah itu semacam perusahaan jasa konsultannya ya, kita. perusahaan jasa yang Jasa membantu ya. kita dalam urusan proses pengiriman barang. Mungkin kalau lokal mirip ekspedisi lah kali ya. Ekspedisi betul, kayak kurir. Ekspedisi, kurir kalau dalam jumlah sedikit kan kurir, sedikit kan kalau Iya, kurir, kalau ekspedisi kan dalam jumlah yang lebih banyak. banyak Iya, dalam kan. konteks banyak kayak itu. Seperti itu. Kalau ini antar negara ya namanya forwarder ya. Jadi kita Forwarder. dan penting Kemudian kan juga. kalau di daerah-daerah itu kita bisa akses langsung ke shipping lainnya. Sebenarnya kita bisa nih urusin semuanya sendiri, tapi lama. Ya, oke. Kalau Apa sama sih forwarder namanya? kita bisa Dan tahu ya. mending kita apa ya, ngurusin ini aja Pak. Kalau menurut saya Pak, ngurusin produknya aja. Produknya. Kemudian kalau untuk pengiriman ya serahkan ke ini aja, ke buyer, Ya, ke forwarder, sorry. ya, baik. Baik, selama perjalanan bisnis ekspor nih, pernah nggak kepikir mungkin waktu lagi zaman susah-susahnya itu, ya aduh susah ternyata bisnis ekspor nih, mau cari bisnis yang lain aja. Pernah kepikir begitu, bro? Saya pernah mikirnya gini Pak, di Gudang Pinang ya Pak. Hmm. Pernah di Gudang Pinang itu di Jambi. Teman-teman gue kok kayaknya enak-enak aja bisnisnya. Gue malah cari penyakit sendiri. Pernah kepikiran kayak gitu Pak, jam 12 Ya, malam saya apa jam ingat itu 1 malam gitu. ketemu Fahmi waktu itu tiba-tiba badannya jadi keling, jadi wah dekil bener deh pokoknya. Zaman itu kali ya, waktu itu ya. Iya Pak, saya jam 12 malam apa jam 1 malam gitu. Hmm. Masih di gudang dan saya berpikir gini, kok gue susah banget ya. Teman-teman saya udah apa sih namanya, ada yang udah alhamdulillah gitu kan, bisnisnya keren-keren. Jadi kita tuh kan kuliah itu dipaksa untuk jadi pebisnis. Teman-teman saya tuh kayaknya lancar-lancar aja gitu kan. Kelihatannya kali ya. Kelihatannya. Jadi yang dulu dibayangkan awalnya, oh kayaknya bisnis kan gini Pak. Saya dulu tuh penggemar film Taukenoi. Ada film ini ya, film Thailand gitu kan tentang pengusaha muda. Jadi di situ tuh saya tuh kayak keren gitu kan ngelihatnya tuh, dia duduk di antara kontainer-kontainer. Nah, pas saya pertama staffing tuh kayak gitu, Pak. Ini kayak yang dicita-citakan di film gitu kan. Saya dulu mikirnya gitu. Ya. Sekali pas merasakannya gitu kan.
Udah jalan-jalan, kok gue susah banget ya? Udah degil lagi, jarang mandi kali ya. Untuk memastikan ya, kita kadang sistemnya ini ya, bayar, kemudian kejar-kejaran waktu untuk pengiriman, kemudian kadang, nah ini yang lucunya kalau di daerah kerja Pak, apa sih namanya, untuk sortir nih, biasa kan kalau sortir kan kita kan yang ngerjain ini kan pihak ini ya, apa sih namanya, ada ibu-ibu yang di sekeliling rumah, ya, apa sekeliling gudang yang kita undang untuk kerja ya gitu kan. Nah biasanya di kendala di daerah itu ketika misalnya ada yang nikahan, itu nggak masuk semua. Tiba-tiba aja nggak ada yang datang. Nah, kita besok mau staffing. Oh, jadi gimana dong, orang nikahan orang dibatalin dong? Ya gimana? Mau nggak mau Pak, ya ikut kerja juga gitu kan. Megang mesin juga gitu kan, ikut apa sih namanya, kalau mikul saya nggak bisa gitu kan, tapi ikut apa namanya, naikkan pinang, ya inilah ikut kerja juga gitu kan. Ya, baik. Ya, dan kelihatannya kalau sekarang masa-masa itu udah terlewati lah ya. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ini buat sobat Nudira ya. Jadi memang namanya bisnis apapun ya, termasuk bisnis ekspor, jangan berharap bahwa kita begitu niat kemudian semuanya berjalan begitu mulus ya. Ada periode seperti itu ya, mau tidak mau. Tinggal periode itu mau dibuat cepat atau panjang gitu ya, barangkali ya. Nah, penting kalau itu kita bagaimana periode itu secepat-cepatnya kemudian kita bisa bergulir bolanya, dan itu penting dari ya harus mau belajar ya, kemudian juga juga melihat orang lain yang sudah sukses seperti apa ya, itu penting supaya kita kemudian punya tadi seperti Bro Fahmi ini baca buku itu, wah pengen banget, ada dream gitu ya, ada dream yang dikejar ya, pengen berfoto. Saya sempat lihat tuh fotonya di Facebooknya Fahmi ketika dia, waduh luar biasa ya, ada apa di depan kontainer yang berjejer gitu ya, di atasnya dia berdiri ya gitu, apa nggak keren itu ya. Ya baik nih, nggak kerasa waktu sudah 30 menit nih Bro Fahmi ya, mudah-mudahan nih apa yang disampaikan tadi ya itu bisa menjadi bahan penting buat teman-teman nih sobat Nudira ya, bisa menjadi bahan pelajaran ya, kemudian juga boleh, dan dengan senang hati nih Bro Fahmi juga nanti bisa kita tanya kalau umpamanya ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, dan yang penting simak terus ya setiap Selasa malam acara ekspor Business Talk dari Nudira Learning Center ya di channel yang sama. Ya. Silakan Bro, kalau umpamanya ada pesan-pesan buat sobat Nudira yang kali ini menonton acara kita ini ya, kasih semangat mereka ya bahwa bisa jadi eksportir itu. Bro Fahmi ini umur 21 tahun coba. Ya, jadi kalau bagi Anda yang udah lewat dari 21 belum juga jadi eksportir, terlalu gitu. Ya nggak Bro? Nah, gimana? Silakan Bro Fahmi. Kalau saran saya sih Pak, apa ya? Pokoknya ini aja, apa namanya, jangan pernah patah semangat aja untuk ini ya. Ya saya juga ngalamin gitu kan. Pengiriman pertama kurang bagus, pengiriman kedua kurang bagus, ya baru di pengiriman ketiga saya baru ini ya. Intinya sih ya apa yang kita perjuangkan tuh insya Allah ada hasilnya kok gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini jangan mikir yang ini dulu deh, pokoknya selesaikan satu-satu dulu. Kemudian yang paling penting tuh bukan bahasa Inggris. Yang ini yang paling ini. Kadang orang tuh takut untuk bisnis ekspor itu tuh bahasa Inggris. Kayak gitu. Karena dia nggak bisa bahasa asing. Ya saya juga nggak bisa gitu kan. Nggak jago juga gitu kan. Mungkin saya sama Pak Nur lebih hebatan Pak Nur gitu kan. Jadi yang apa ya, yang paling penting tuh ya skill komunikasinya itu untuk bahasa ini ya, komunikasi. Iya, skill komunikasi bisa gitu ya. Yang penting bisa komunikasi. Minimal untuk bahasa Indonesia aja kita bisa. Jadi tinggal mentranslatekan aja. Kita bisa nih apa sih namanya, skill komunikasi, kemudian marketing gitu kan. Terutama digital marketing itu harus dimiliki dulu gitu kan. Kalaupun nggak ada gimana? Ya kita belajar gitu kan. Ya. Itu. Sisanya yang lainnya bisa di inilah, bisa di apa namanya? Bisa ditanganin lah gitu.
prinsipnya kalau memang ada kemauan, insya Allah bisa. Ada jalan. Ya, Iya, Pak. dan sekarang sangat terbuka lebar ya kesempatan itu. Ya, jangan ditunggu ya sebelum keduluan sama orang lain ya. Ayo kejar dream Anda semua ya untuk bisa jadi eksportir ya. Dan tidak pandang umur ya. Jadi artinya kalau yang udah terlalu sepuh juga jangan kecil hati ya. Alhamdulillah di Nudira Learning Center itu ada sejarahnya Bro Fahmi ini yang umur 70 tahun baru melakukan ekspor perdana ada. Gitu. Jadi bisa. Iya, jadi jangan Umuran ayah saya itu. Hah? Umuran ayah saya berarti. Ya. Jadi ada yang baru jadi ekspor perdananya di umur 70 tahun ada. Jadi juga jangan kecil hati bagi Maunya ingin Kolonel Sanders, Pak, itu Pak kayak Pak. Betul. Ya, jadi umur 21 tahun ada, umur 70 tahun ada. Contohnya tinggal kembali kepada Anda semua. Baik. Terima kasih Bro Fahmi ya, sehat selalu, salam buat keluarga ya, mudah-mudahan sehat semua. Bagi yang masih ingin ikutan di Export Business Talk Nudira Learning Center ya, jangan lupa ya silakan di-subscribe YouTube channel ini ya, kemudian juga hidupin notifikasinya supaya nanti loncengnya bunyi setiap Selasa malam jam 8. Kemudian bagi yang ingin bertanya atau memberi komentar juga silahkan ya, diisi di kolom komentar di YouTube ini. Oke, sukses buat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.